Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan bagikan trik untuk kalian agar kalian bisa dengan mudah, yang baru belajar bisa dengan langsung bisa eksekusi di pasar saham. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah download aplikasi TradingView. Cari aja di App Store, ketik TradingView, ini langsung muncul. Ini dia aplikasinya. Terus kalian download. Maka kalau udah selesai nanti kita buka. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini adalah watchlist bawaan yang disediakan sama TradingView. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran untuk membuat akun. Ini klik bagian mendaftar. Habis itu email masukkan seperti biasalah kita buat akun sosial media lain, nama pengguna, email yang digunakan, sama password. Habis itu klik buat akun. Setelah buat proses buat akun selesai, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah hapus daftar pantau yang ada di sini. Ini karena tidak saya masukkan akun saya, jadi ini nggak bisa dihapus ya. Jadi ini konfirmasi simpanannya hapus, oke. Tapi karena belum saya masukkan akun saya, jadi nggak bisa dihapus. Setelah dihapus, ini semua kita bersihkan, kosong daftar pantaunya. Setelah itu kita masukkan watchlist yang baru. Caranya klik ini tombol plus yang ada di kanan. Nah, kita masukkan saham-saham dari saham Kompas 100. Kenapa saya sarankan Kompas 100? Karena saham Kompas 100 itu adalah terdiri dari saham-saham lapis 1 dan lapis 2, yaitu saham-saham LQ45 dan saham lapis 2. Kenapa? Karena untuk kita yang baru awal belajar, saham lapis pertama dan lapis kedua itu lebih aman untuk kita dibandingin saham lapis ketiga atau saham gorengan yang sering digoreng sama bandar. Jadi emang dia naiknya bisa signifikan, tapi turunnya juga bisa lebih mengerikan. Jadi mungkin bisa ARB berjilid-jilid. Kalau kita masuk di saham gorengannya salah, bisa kita kekunci di ARB sampai 5 kali atau 6 kali tanpa bisa keluar sama sekali. Jadi saya sarankan kita main aman aja dulu di saham LQ45 dan saham lapis 2. Itu bisa kalau bingung carinya di mana saham lapis 2, bisa searching aja di Google, nanti ketik aja Kompas 100, itu kita masukin semua. Dan saran saya hanya masukin saham-saham syariah seperti saham bank dan saham-saham yang nggak masuk dalam kategori saham syariah itu jangan dimasukin. Karena itu kita cari amannya aja, bermain di saham-saham yang halal sudah terjamin dari MUI. Oke, anggap aja ini saya sudah punya akun ya, sudah saya masukin watchlist dari Kompas 100 tadi. Jadi seperti ini. Nah, ini udah daftar pantau saya udah yang saya input tadi dari Kompas 100. Misal saya hapus Ali ya, hapus. Nah, hilangkan Ali. Nah, kita tambahkan lagi Ali. Oke. Nah, cara ngebalikin ke atas gimana? Kita klik yang ini, sebelahnya tanda plus. Habis itu urutkan berdasarkan simbol. Oke, selesai. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah edit semua watchlist yang ada di sini. Edit itu maksudnya coret-coret. Jadi kita coret-coret, kita tentukan support dan resistennya. Jadi kita akan tahu saham itu bisa kapan kita beli dan kapan kita jual, dan kapan kita harus cut loss ketika saham itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian TradingView di laptop ya. Ini tinggal klik aja di Google TradingView. Oke, muncul. Klik ini. Habis itu kita masukkan akun yang udah kita buat tadi. Ini masuk seperti biasa. Bisa masukkan email dan password yang kita buat di HP tadi. Oke, masuk. Terus kita masuk ke ini ya. Jadi kita tadi kan udah buat watchlist di HP.
Nah, itu akan masuk otomatis di website kita. Nih, bedanya apa? Kenapa saya suruh masukin watchlistnya di HP? Karena kalau kita masukin watchlist itu di laptop, dia akan nggak sinkron otomatis ke HP. Tapi kalau kita buatnya di HP, dia akan masuk otomatis ke yang ada website yang ada di laptop. Jadi maksud saya di sini, jadi kalau apa kita masukkan di HP otomatis masuk ke laptop, tapi kalau kita masukin ke laptop nggak otomatis di HP. Jadi ketika kita tidak bisa memantau saham atau trading view dari laptop, lagi di luar atau lagi di kantor, nggak bisa bawa laptop, jadi kita bisa dengan santai ngelihat catatan-catatan kita, coretan-coretan kita di HP, karena HP kan paling gampang kita bawa atau di mana aja bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat chart. Ya, ini sudah muncul. Nih, jadi ini watchlist yang udah pernah saya buat. Ini saya buat ini dulu ya untuk menjelaskan yang ini ASII. Ini saya hilangkan dulu ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ini fitur-fitur yang ini. Caranya munculkan fitur-fitur yang ini tuh dari sini. Ini kita klik misal kayak ini terus kita kasih tanda bintang seperti ini. Misalnya ini titik nggak ada di sini kan, kita tanda bintang, dia akan muncul di sini. Cara menghilangkannya tinggal klik di sini. Cuman saya garis bawahi, saya yang penting saya gunakan adalah tools yang ini. Untuk fungsinya misal yang ini adalah untuk melacak pergerakan saham. Jadi biasanya saham itu seperti ini. Itu hapus dulu biar nggak bingung. Selanjutnya ini adalah Fibonacci, ini untuk menentukan support dan resisten juga, tapi ini kita bahas nanti aja. Terus ini adalah untuk catatan pribadi saya, misal seperti ini, besok kalau sudah di sini beli. Oke, kita hapus dulu. Ini sama untuk catatan juga, jadi untuk nandain kalau dia di sini misal apakah dia naik atau malah harganya malah turun seperti itu. Ini untuk membuat area support dan resisten, misal seperti ini. Nah, ini berarti area ini saya buat resisten dan dia sekarang menjadi support. Hapus dulu biar nggak bingung, hapus saja. Ini untuk menarik garis lurus tapi terlalu panjang kali ini, panjangnya full sampai ujung sana, sampai nggak ada candle. Jadi dimana aja mau kita taruh bisa, mau lurus gini bisa, miring bisa, ke atas bisa, kemana aja. Hapus dulu. Selanjutnya yang ini untuk menghitung rentang candle. Misal dari sini ke sini berapa candle, berarti ini ada 32 bar, berarti 32 candle, jadi sekitar 1 bulan untuk harga mencapai ke sini. Selanjutnya ini untuk menarik support dan resisten. Ini ya, ini tadi yang ini adalah garis horizontal untuk menarik garis support dan resisten. Jadi ini kita hapus dulu ya biar nggak rame kali. Ini hapus. Ini garis yang ini kita hapus dulu. Oke, berarti selanjutnya ini ya, misal ini itu untuk menarik garis horizontal, kita nentuin support dan resisten sama. Ini jadi fungsinya terlalu panjang sampai sana, sampai nggak ada candle. Hapus dulu, hapus.
Yang ini fungsinya tahu otomatis kan untuk menghapus. Kalau yang ini fungsinya untuk menarik persentase yang akan kita dapat. Misal di sini kita masuk sampai di sini berapa persen. Nah, berarti ini 19% yang akan kita dapat kalau kita masuk di harga ini. Hapus dulu. Yang ini fiturnya untuk bebas ya. Ini dot, ini tanda plus ini untuk bebas, untuk besar kecilkan. Nah, yang ini sama fiturnya seperti yang ini, cuman dia lebih pendek. Misal ini kita tarik sampai sini. Terus mana tadi? Ini kita buat support. Terus ini kita buat resisten misal. Ini kita buat resisten juga. Support maksud saya. Seperti itu ya. Hapus dulu biar nggak bingung. Hapus. 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 Oke, selanjutnya ini adalah untuk menentukan persentase titik beli dan cut loss. Misal ini kita saya buat di sini, ini adalah support misal ya. Ini support, ini sebelumnya kan di sini mantul, ini support, kemudian dia support dijebol, dia jadi resisten, kemudian dia ngebreak berarti otomatis kalau support yang ini sebelumnya kan support jebol, dia akan berubah menjadi resisten. Jadi resisten. Akan tetapi ketika resisten itu dijebol, berarti dia akan berubah menjadi support selanjutnya. Oke, di sini berarti dia udah ngebreak dan supportnya di sini. Berarti kita masuk di sini, misal di candle ini. Nah, target kita berapa? Target kita adalah bisa kita lihat dari support yang resisten terdekat. Misal ini resisten, ini juga resisten, ini juga resisten. Nah, misal situ aja. Nah, jadi kita bisa tinggal, misal kita entry di harga ketika dia turun ya. Ketika dia turun di harga berapa nih? Di candle merah nih, penutupannya 5.075. Oke, kita masuk di situ. 5 berarti cut lossnya kita 1 tick di bawah support. Berarti 525 ya ini ya. Nah, kita TP-nya di mana? Di sini. Ini yang pertama, TP pertama, ini TP kedua, TP ketiga, terserah kita mau di mana. Kalau TP pertama berarti kita dapat sekitar 8%. Cut loss kita cuman nggak sampai 1%. Oke. Ini kondisinya sangat menguntungkan kalau ini ya. Tapi apabila harga itu ternyata nggak naik ke atas tapi malah ke bawah, malah bergerak ke bawah, kita wajib cut loss atau jual rugi. Hapus. Setelah itu ini untuk rentang harga dan persentasenya. Jadi ini sampai atas ini berapa candle dan berapa persen. Jadi untuk sampai di candle tertinggi ini kita butuh 14 bar dan dia naik sekitar 26%. Oke, hapus dulu. Kalau yang ini untuk pola nanti seperti ini. Ini untuk coret-coret. Kalau yang ini ya, yang ini tuh sama untuk narik garis horizontal, cuman dia lebih pendek aja sini. Jadi untuk nentuin support dan resisten yang pendek lah istilahnya. Ini di sini seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Hapus. Oke, sampai sini berarti ini fitur semua komplit sudah saya jelaskan ya.
Untuk selanjutnya sebentar, saya lihat ke PN dulu. Oke. Nah, selanjutnya untuk PR selanjutnya adalah ini untuk menu untuk watches yang udah kita buat ini kita coret-coret dulu semua, kita buat support dan resistennya sebanyak-banyak mungkin. Ini misal saya dari Ali, saya udah punya Ali Aces, udah punya garis resistennya, garis supportnya di mana sampai di weton. Saya udah punya semua coretannya. Fungsinya apa? Jadi ini tuh hanya kita lakukan cuman ya sekali aja, mungkin dalam 3 bulan sekali kita akan memperbaharui garis support dan resisten yang udah pernah kita buat. Fungsinya apa? Ini adalah untuk memudahkan kita dalam proses screening. Jadi ketika kita market, biasanya saya screening itu ketika market tutup atau 1 jam atau 2 jam sebelum market buka, saya akan melakukan proses screening apabila saya ingin membeli suatu saham. Misal saham Ali, dia udah ngejebol resisten, ini kan resisten, sebelumnya resisten dan ini resisten, ternyata di break, dijebol. Nah, misal kalau saya masuk di sini pakai menu yang ini ya, kalau misal saya masuk di sini ternyata kemarin closingnya di sini, berarti kita harus cut lossnya di sini, di 1 tick di bawah garis support yang baru. Resisten dijebol tadi akan berubah jadi support, dia kena 3,8. Jadi kalau kita harus cut loss, kita harus merelakan 3,86%. Resistennya di mana? Resistennya di sini. Berarti sini. Kenapa di sini? Karena ini yang paling tertinggi terdekat. Targetnya di situ. Jadi kita harus rela, kalau kita masuk di harga ini ya, harga dari penutupan kemarin ya, kita harus rela kehilangan 3,8 dan kita kemungkinan dapat di 6,82%. Cuman kalau saya akan masuk di saham yang harganya, yang cut lossnya lebih kecil dan saya bisa dapat untung lebih banyak. Misal ini seperti apa ya, kita cari dulu sahamnya. Nah ini, jadi kita untuk nyari screening saham tuh kita tinggal klik-klik aja, jadi nggak usah ngetik-ngetik lagi, nggak usah tarik-tarik garis lagi, atau bisa pencet spasi di laptop. Ini misal kayak gini ya, ini saya lagi screening. Nah ini misal seperti ini, BRPT ini dia kemarin turun menyentuh di sini. Nah ini kan berarti kan dia area support. Nah kalau kita masuk di harga penutupan dia kemarin 920, kita cut loss kita cuman segini, cuman 2%, 2,17%, tapi kita bisa TP di harga segini. Tapi tetap ya, kalau kita masuk di harga ini, kalau ternyata dia tembus ke bawah gini, tembus ke bawah, kita wajib cut loss di harga ini, di harga 900. Jadi jangan biarkan dia sampai turun ke bawah terus, lebih baik kita cut loss di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi screeningnya tinggal pencet spasi aja di laptop, semuanya udah. Jadi kita tinggal lihat aja mana yang sesuai kriteria kita masuk. Jadi masuk di saham yang titik cut lossnya seminimal mungkin, bila perlu di bawah 3%, dan TP-nya yang paling tinggi di atas 10%. Oke, misal ini ya, saya nemuin saham EMTK ya. Jadi ini support yang udah garis-garis yang udah lama saya buat. Jadi kemarin dia itu lagi downtrend, kemudian dia ngebreak ya di sini, dan dia bertahan di sini beberapa hari. Nah, ini bisa kita coba masuk, kita hitung ya, coba. Kalau misal kemarin dia penutupannya 1860, kita masuk di harga penutupan aja misal 1860, berarti kita harus cut loss 1 tick di bawah support areanya. Berarti di sini. Nah, 1860
berarti di harga 1825, dan kita bisa dapat profitnya misal kalau dia sampai di resisten 15%. Jadi ini ideal untuk kita masuk, tapi tetap apabila dia menembus dari support ini, supportnya itu 1830 areanya ya, kita wajib cut loss. Jadi apabila dia harganya udah 1825, kita wajib cut loss. Kalau saya cut lossnya kapan? Saya cut lossnya ketika market itu udah tutup jam 2:50. Nah, di situ saya akan cut loss. Kenapa? Karena kalau cut lossnya lagi di tengah-tengah jalan, bisa aja dia berbalik ke atas. Jadi misal di sini ya, ini misal seperti ini, di candle yang ini, dia udah lewat dari support, area support. Tapi kalau kita cut loss di sini, ternyata dia berbalik ke atas lagi. Nah di situ jadi kita rugi. Jadi tahan, sabar aja. Jadi kelebihannya, kenapa saya menyarankan untuk cut loss, pilih saham yang cut lossnya seminimal mungkin, bila perlu di bawah 3%. Jadi kenapa? Karena kemungkinan dia bisa turun waktu harga penutupan bisa sampai 4%. Jadi ya kita tadi nggak begitu jauh-jauh kali. Tapi kalau target cut loss kita misal udah 6% misal, ternyata dia turunnya lebih dari 6% waktu penutupan saya 10%, kan kita ruginya rugi banget no. Kalau ini kan cuman 1,88%, paling melesetnya cuman 4% atau 3% seperti itu. Oke, terus selanjutnya ya sudah selesai proses screeningnya tadi ya. Udah saya jelaskan, pokoknya screening kalau pakai laptop kita buat semua watchlist, kita udah kita coret-coret semua. Kita setiap harinya tinggal melakukan hal yang sama terus menerus, tinggal ketik pencet spasi, cari saham-saham yang sudah mendekati support, berarti waktunya kita masuk. Nah ini seperti ini. Nah ini kan sebelumnya saya buat resistennya seperti ini, dia sedang uptrend ya, jelas ini kelihatan polanya. Terus kenapa saya buat garis ini, area ini di sini, karena ini tertingginya. Ini area kalau dibikin garis horizontal tertingginya segini. Jadi misal saya masuk di harga dia kemarin penutupannya, ini saya hapus dulu ya. Berapa nih? 7.575 ya. Soalnya apa sini? Anggap aja di sini lah. Jadi kita bisa dapat TP di sini, cut loss kita 1 tick. 3,29%. Jadi kalau kita ambil di harga itu, kita harus rela kehilangan 3,29%, dan kita bisa berpotensi dapat 32% dari saham ini apabila kita masuk di sini. Tentu lagi ya, saya ingatkan, jadi saya akan milih saham yang titik cut loss-nya kecil tapi TP-nya tinggi. Jadi kalau ada pilihan saham yang lain yang cut loss-nya cuman 2% atau 1%, saya akan masuk itu. Tapi saya lihat juga TP-nya berapa persen, jadi akan saya bandingkan. Oke, sampai sini sudah ya. Udah. Ya, screeningnya seperti ini aja. Jadi kelihatan, jadi kita dengan watchlist yang udah kita coret-coretin sebelumnya, kita tinggal santai aja, tinggal tunggu mana saham-saham yang udah di area support. Nih kayak gini, dia udah jebol support dan dia balik lagi ke. Oke, selanjutnya kita akan fokus di bagian entry, masuk ke suatu saham, dan dimana kita take for profit, dan dimana kita harus cut loss atau jual rugi suatu saham. Kita akan fokus di sana ya. Misal saya mau cari saham apa ya, belum ada coret-coretnya. Saham yang belum ada coret-coretnya ini belum ada coret-coretnya.
misal seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu tren besarnya seperti apa. Oh, tren besarnya sebelumnya dia downtrend ya. Ini bisa kita lihat. Kita tarik aja garis untuk membantu memperjelas. Ini downtrend ya. Kenapa saya bilang downtrend? Karena ini jelas udah kelihatan ini lower low, kemudian lower low, kita bentuk lagi ini lower low. Ini higher low, higher low. Kenapa? Karena dia tertinggi tapi dia terendah dari ini. Kenapa saya bilang ini juga higher low? Karena dia tertinggi tapi dia terendah dari yang ini. Jadi dia menurun. Jadi dia naik pun tapi tetap lebih rendah dari yang ini. Nah, kemudian dia di sini udah ngejebol. Ini namanya breakout. Break naik. Berarti kita bisa mulai masuk di sini. Di sini. Jadi kita akan buat area dulu di sini. Buat area di sini. Ini ya yang tertingginya, higher low-nya terdekat sini. Cara bikin area itu kita tarik dari sumbunya. Sumbunya. Nah, jadi polanya saham itu seperti ini ketika dia breakout. Dia akan naik dulu, kemudian akan mantul dulu ke support, area support, kemudian dia akan naik lagi. Seperti ini. Kenapa saya buat area di sini? Karena ya tadi ini resisten terdekatnya itu ini. Resisten sebelumnya. Jadi resisten yang dijebol dia akan berubah menjadi support selanjutnya. Hapus. Nah, jadi kita bisa masuk di mana? Kita bisa masuk di sini. TP-nya di mana? TP-nya bisa di sini. Resisten yang ini. Bisa juga resisten yang ini. Jadi misal kita masuk di harga ini, dia jebol ya, terus kita masuk di candle berikutnya yang kedua. Berarti kita TP-nya bisa didapat 7,96%. Terus cut loss kita di sini 1 tick di bawah area support. Jadi cut loss kita 1,49% atau 4.950. Kalau dia closingnya di bawah itu, kita wajib cut loss. TP kita di mana? TP kita di 5425, resisten terdekat pertama. Atau bisa kita tahankan kalau kuat sampai di sini. Resisten kedua di 5700. Mungkin saya hapus dulu. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah saham itu bagus untuk kita masukin atau sebaiknya kita hindari dulu. Yang pertama adalah lihat tren besar dari saham tersebut. Saham itu sedang uptrend atau downtrend atau sideways. Yang terbaik adalah saham yang sedang uptrend. Misal contohnya seperti ini ya, saham LPPF ya. Ini lihat kita polanya udah terbentuk pola uptrend. Misal di sini kita tarik garis dari sini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, ini namanya pola uptrend karena dia polanya ke atas. Jadi dia terbentuk higher high, higher high, higher high, higher high. Tertinggi dari sebelumnya, higher sebelumnya, tertinggi lagi dari higher sebelumnya, tertinggi lagi dari tertinggi sebelumnya, tertinggi lagi dari tertinggi sebelumnya. Ini kita sebut lower high. Kenapa lower high? Dia
terendah tapi dia tertinggi dari lower sebelumnya. Ini lower high juga, jadi terendah tapi dia tertinggi dari sebelumnya. Nah di sini dia kejebol resisten, kejebol support. Ini support, dan dia kembali menjadi support dan memantul masuk ke dalam sini lagi, dan kembali ke resisten, kembali lagi ke support, dan dia kembali lagi ke resisten. Ini pola uptrend. Kenapa pola uptrend ini lebih saya sarankan? Karena apa? Misal kita ambil di sini, dia pergerakan harganya itu terus naik. Walaupun dia turun, misal turun lagi ke support, dia akan harga selanjutnya, support selanjutnya akan lebih tinggi dari harga yang sebelum kita ambil. Misal kita ambil di sini 1760, dia naik ke sini, tapi harusnya udah kita jual ya di resisten ya. Kemudian dia turun lagi ke sini, dia sudah di harga 2010. Jadi misal udah naik, support sebelumnya dengan support selanjutnya itu sudah naik sekitar 11%. Misal kita ambil di sini ya, terus support selanjutnya di sini berarti udah naik sekitar 16%. Jadi dia dari support sebelumnya ke support selanjutnya dia tetap naik. Bedanya dengan saham downtrend itu seperti ini. Nah ini dia sebelumnya downtrend ya, kita lihat ini. Jadi kita tarik garis seperti ini. Nah ini misal, ini supportnya, support mantul 3 kali ya, kita sentuh support 3 kali. Nah misal kita beli di sini 1390, kemudian dia kembali ke support berapa? 1150. Jadi dia malah minus, malah berkurang supportnya. Jadi minus 19%. Misal juga, misal kita beli di sini di support ini ya. Nah, terus resistennya itu di mana? Di sini. Jadi dia akan lebih rendah dari resisten sebelumnya. Sini turun ke sini. Minus 21% resistennya. Tapi tetap kita bisa dapat cuan di sini. Cuman lebih saya sarankan untuk saham yang sedang uptrend. Tuh. Ini saya akan kasih contoh saham yang sedang sideways. Jadi ini saya ambil dari saham Mark ya. Jadi sideways itu gimana bentuknya? Sideways itu bentuknya datar. Jadi dia hanya seperti gelombang aja seperti ini. Jadi kita tinggal tarik garis aja seperti ini. Ini kita jadikan resisten. Terus di bawahnya kita tarik garis lagi untuk jadikan support. Jadi datar. Jadi misal ini supportnya, ini resistennya. Jadi kita misal ambil harga di sini, ambil harga ini, kita jual di sini. Terus dia turun lagi. Ini udah ekornya udah hampir menyentuh resisten kan, kita ambil lagi. Ternyata nggak kuat sampai ke atas. Ini balik lagi sini. Misal kita ambil lagi di sini, kita jual lagi di sini di resisten. Terus ini dia balik lagi ke support, kita ambil, habis itu kita jual lagi di resisten. Seperti itu. Jadi dia polanya tuh datar. Jadi nggak naik, nggak turun. Dan ini juga bisa dibilang ya lebih bagus juga dibandingin kita masuk ke saham yang sedang downtrend. Cuman semuanya mau pola downtrend, uptrend, sideways kita tetap bisa dapat cuan. Cuman biasanya cuan untung yang lebih besar itu didapatkan dari saham yang sedang uptrend. Ini seperti ini. Coba kita cari yang lain. Ini MBSS.
Nih seperti ini. Ini sahamnya uptrend ya. Nih, bisa kita lihat polanya. Dari sini kita tarik garis. Misal aja gini ya sebelumnya. Nah, kita ambil di sini. Dan jual di atas sana, berarti kita akan dapat untung sekitar 87%. Berarti ini bisa kita tarik garis jadi area resisten. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pola selanjutnya. Misal seperti ini. Kalau dia pola selanjutnya itu, ini kan ini jelas ya, kelihatan ya resistennya. Ini support, resisten. Kemudian resistennya ini dijebol. Jadi ini kemudian jadi resisten selanjutnya. Di resisten selanjutnya, kemudian dia ngejebol resisten yang kemarin dijebolnya. Jadi ini kembali menjadi menjadi support untuk yang pola yang ini. Tapi dia menjadi resisten lagi di pola yang sebelumnya, pola yang ini. Jadi kalau kita nanti masuk di sini, TP kita di mana? Yang terdekat ya di sini, di resisten yang ini. Jangan resisten yang ini. Tapi kalau dia jebol lagi, ngebreak seperti ini ya, kemungkinan pola selanjutnya di sini. Cuman nggak menutup kemungkinan dia bisa sampai ke sini karena ini kan akan bersentuhan di sini. Jadi mungkin pola selanjutnya seperti ini, di sini, ke sini, dan menyentuh lagi ke resisten yang itu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan kasih contoh saham yang mengerucut. Jadi kita jangan ambil saham yang sedang polanya itu sedang mengerucut kecuali dia sudah breakout. Misalnya seperti ini ya. Saya ikutin saham ACES. Ini dia polanya itu menyempit. Jadi jangan mentang-mentang saham ini sedang ada di support ambillah, jangan. Tapi kita lihat dulu resistennya, pola resistennya seperti apa. Ini misal seperti ini ya. Ini kita buat dulu resistennya. Selanjutnya kita buat supportnya. Ini kenapa nggak saya ambil di sini? Karena yang lalunya dia di sini. Jadi kita kenakan dulu ekor yang ini. Berarti gini. Berarti ini dia udah mencoba breakout tapi gagal karena yang kita tarik garis seperti ini lebih mengkonfirmasi ini kena, ini di sini juga kena, di sini juga kena. Kalau kita tarik garis di sini, yang kena cuman ini dan ini yang bersentuhan. Jadi semakin banyak candle yang menyentuh garis yang kita buat itu semakin mengkonfirmasi. Terus selanjutnya kita buat supportnya. Ini seperti ini. Nah, jadi pertanyaan lagi, kenapa saya buatnya seperti ini bukan seperti ini? Karena ini lebih mengkonfirmasi. Jadi ini dan ini cuman beberapa candle yang menyentuh. Tapi kalau saya buatnya seperti ini, 1, 2, ini jebol berarti. Di sini lagi kena 3, 4, 5, 6. Jadi ini berarti dia ngejebol support. Nah, di sini misal ini udah dekat support nih gitu nih. Di polanya uptrend nih, misal kita hapus ini kan. Kita tidak buat resistennya sebelumnya. Ini uptrend nih, ini support. Ini kejebol, dia balik lagi ke support bisa ambil nih kita nih. Nah, tapi kenapa kok lama kelamaan kok TP kita resistennya semakin rendah ya? Nah, berarti kan ini dia karena polanya emang seperti itu. Jadi misal kita ambil di sini, ya resistennya semakin lama semakin menyempit. Kita ambil di sini, resistennya di sini. Nah, kita bisa ambil saham ini
ketika dia sudah ngebreak. Jadi misal seperti ini udah mulai ngebreak ya, ini kemarin udah mulai ngebreak nih, ini tapi dia batal breaknya. Harusnya dia break dan mantul di sini seperti ini bentuknya, gini di sini, dan dia ke sini. Aduh, resisten yang ini. Harusnya dia targetnya terdekatnya di sini. Nah, ini dia udah ngebreak. Yang jadi pertanyaan, dia bisa ke atas sini atau balik lagi ke dalam sini. Nah, jadi hindari bentuk saham yang seperti ini. Jadi kalau dia udah seperti ini, kita bisa masuk juga sebenarnya. Cuman kita harus stop lossnya harus atau cut lossnya harus cepat seperti ini. Nah, misal kita masuk di harga kemarin penutupan ya segini, terus cut loss kita di mana? Di sini, di satu garis di bawah ini sebelumnya. TP-nya di mana? Di sini. Bisa dapat, kemungkinan dapat 8%. Kalau enggak dia ketahan di sini. Tapi saran saya ambilnya di sini aja. Ketika dia sudah masuk ke area ini, terus stop loss kita di sini. 1,71%. Nah, jadi kalau pola yang seperti ini ada dua kemungkinan, dia bisa bergerak ke atas atau malah dia bergerak turun ke bawah seperti ini. Seperti itu. Jadi hindari saham yang mengerucut seperti ini kecuali dia sudah breakout. Dan kita tarik area di sumbu tertinggi sebelumnya. Oke, jadi tadi itu udah saya sampaikan materi dari awal. Mungkin ini saya review dulu. Yang pertama tadi yang saya sarankan adalah download aplikasi TradingView. Kemudian kita buat akun web di HP, buat akun TradingView di HP dan kita sinkronkan di akun web. Terus hapus watchlist bawaan yang ada di HP, yang TradingView di HP. Terus masukkan watchlist yang baru dari saham-saham Kompas 100. Setelah selesai semua di atas, coret dulu semua, tentukan support dan resisten. Jadi jangan kita misal udah punya akun nih, kita terburu-buru untuk eksekusi beli dan jual saham. Jadi buat dulu ini support dan resistennya, tentukan dulu support dan resisten semua dari atas sampai bawah watchlist yang udah kita buat tadi. Proses screening menggunakan laptop tadi tinggal, kalau udah kita buat semua, kita tinggal pencet spasi dan nggak perlu coret-coret lagi. Terus menentukan entry, kapan masuk dan kapan jual, dan kapan kita harus cut loss. Sekali lagi, mental untuk cut loss itu harus terus diasah. Jadi jangan kita siap untuk untung, tapi kita siap juga untuk cut loss, siap untuk rugi. Jadi kebanyakan orang kan berpikir di saham itu, oh saya bisa cuan, bisa untung, bisa dapat segini satu hari, bisa dapat segini dalam sebulan, bisa dapat segini dalam seminggu, tapi mereka melupakan hal yang terpenting, yaitu cut loss. Sekali lagi saya akan terus menekankan tentang cut loss. Jadi biar kita jangan anggap cut loss itu adalah suatu kerugian. Jadi cut loss itu adalah istilahnya seperti apa ya, seperti kita naik mobil dalam kondisi jalan menurun tapi rem kita blong. Nah, yang harus kita lakukan adalah bukan, kalau blong nggak bisa ngerem ya, berarti anggap aja gini, kita mesin kita kita dalam naik mobil dan dalam keadaan turunan dan di depan ada tikungan. Nah, misalnya ada tikungan dan depannya itu lagi jurang. Jadi kita bukan yang nginjek rem, tapi kita malah nginjek gas. Nah, itu tadi, cut loss itu sebenarnya rem. Jadi kita mengerem kerugian kita yang lebih besar di kemudian hari dengan merelakan berapa persen uang kita hilang dibandingin berpuluh-puluh persen uang kita hilang karena kita tidak mau ngerem tadi, kita tidak mau cut loss. Jadi dari sekarang siapkan mental cut loss kita. Jadi trading saham itu bukan melulu tentang profit, cuan, untung, tapi kita harus siap cut loss. Jadi itu tadi yang sering saya bilang, saya akan memilih saham yang
TP-nya tinggi, yang bisa saya ambil profitnya tinggi, tapi dengan presentasi cut loss yang kecil, kalau bisa di bawah 3%, bahkan 1% saya akan cut loss. Jadi jangan sampai kita masuk ke saham yang pilihan cut lossnya 10%, padahal kita kalau kemungkinan pun untung cuma dapat 3%, itu kan kebalikannya. Jadi kalau bisa 5/1 lah istilahnya, jadi profitnya 5, kalau kemungkinan pun kita harus cut loss itu cuma 1, seperti itu. Jadi contoh-contoh yang tadi yang udah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ya dimana kita masuk, dan contoh-contoh pola-pola uptrend dan downtrend itu udah lumayan banyak sih menurut saya, dan ini menurut saya videonya udah kepanjangan, tapi harapan saya dengan video ya mungkin hampir 1 jam ya ini ya, hampir 1 jam ini bisa meringkas waktu belajar kita yang harusnya kita habiskan dalam waktu 1 tahun atau 10 tahun, seperti itu. Yang penting kita harus siap cut loss, dan perhatikan di mana kita beli, di mana kita harus jual, itu harus kita perhatikan di awal. Jadi jangan beli saham karena ada uang nih, beli saham apa ya, jangan. Jadi kita harus sabar untuk kapan masuk dan kapan jual. Jadi jangan asal masuk. Jadi beli saham itu mudah, tapi menjualnya dalam keadaan profit itu yang susah. Oke, mungkin setelah ini bisa komen di bawah untuk contoh analisis apa, saham apa. Jadi saya nggak akan rekomendasiin saham-saham apa yang bagus atau apa, cuman saya akan memberi contoh bagaimana cara menarik garis support dan resisten. Semoga kita semua sukses di saham ini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.